Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara membuat soal di computer based test e-learning madrasah dan juga bagaimana cara mengimport soal tersebut. Nah, pada sesi ini, pada video ini, saya akan membahas bagaimana membuat soal di CBT juga, tetapi yang berbahasa Arab, dan juga bagaimana cara memasukkan rumus-rumus matematika atau fisika, karena fiturnya akan sedikit berbeda. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai bersama saya, Muhammad Kahfi Al-Banna. Bapak, Ibu guru, serta rekan-rekan sekalian, di sini saya sudah masuk ke dalam kelas online saya, yaitu kelas 10I1 Al-Quran Hadis. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat soal berbahasa Arab dengan membuat ujian yang baru ya. Kita klik buat ujian CBT baru. Kemudian kita masuk ke pengaturan ujian, kita pilih jenis ujiannya. Saya pilih jenis penilaian harian juga. Kemudian pilih KD-nya, kemudian nama ujiannya, misalkan ulangan harian bahasa Arab. Nah, waktunya, kemudian tanggalnya tanggal berapa, jam berapa, tadi jam 10 sampai jam 11. Nah, di sini ada soal dalam aktifkan ujian. Kemudian kita klik bank soal. Nah, kita pilih jenis soalnya, mau pilihan ganda, benar salah, dan sebagainya. Saya pilih pilihan ganda saja. Nah, di sini saya akan mencoba mengetik atau bisa menempelkan soal yang sudah ada. Misalkan di sini, mal jawabu min kalimati masmuka. Misalkan saya ketik saja, kita ubah menjadi bahasa Arab ya. Klik di fitur di sini, pojok kanan, ada kita ubah ke bahasa Arab, kemudian kita klik tadi ma, jika kurang besar kita perbesar dulu, size-nya kita ubah menjadi 20 saja. Nah, sini rata kanan ya, mal jawabu min kalimati masmuka, seperti itu ya. Kita bisa juga beri harokat di sini, mal jawabu min kalimati masmuka, atau siapa nama kamu. Nah, ini soalnya. Kemudian pilihan jawabannya kita klik juga. Nah, sini ana min Jakarta. Oh ya, kita pindah tab yang tadi, size nya 20 ya. Ana min Jakarta, kan seperti ya. Kita beri harokat juga, ana min Jakarta. Kemudian yang C, yang B ya, kita copy saja biar lebih cepat. Ismi Ahmad, kita paste. Nah, fontnya akan berbeda ya, karena memang dari internetnya seperti itu. Kemudian yang C, nah ini kita atur ya, fontnya misalkan namanya Arial, ini juga Arial sama. Jawabannya apa tadi? Masmuka, jawabannya Ismi Ahmad, jawabannya berarti B. Kita tulis kunci jawabannya adalah B. Bobot soalnya 10 dan seterusnya. Ini soal berbahasa Arab. Atau kita juga bisa mengimport soalnya seperti tadi ya. Kita import soalnya, kebetulan saya sudah membuat soalnya. Mengisi di template seperti ini. Kita cari dulu soal e-learning 2. Nah, ini soal-soal berbahasa Arab. Ini sama tadi, nomor 1 sama seperti tadi. Kemudian nomor 2, aswalu min ibaro alhamdulillah ini bi khair. Apa jawabannya? Kemudian yang ketiga ada bentuk dialog teks. Nah, nanti muncul di e-learning seperti apa? Apakah sama seperti yang kita
tulis di Excel atau tidak. Kemudian ini juga nomor 5 juga sama, bentuknya dialog. Kemudian nomor 10 juga dialog. Nah, ini kita import ya. Kita import ke e-learning. Jika sudah seperti ini, kita import ke e-learning. Kita tutup dulu. Kita coba import ya. Nah, soal yang tadi akan saja ya, biar nanti ada perbedaan. Kita klik import soal, kemudian klik choose file. Karena kita sudah sesuaikan dengan template-nya, kita pilih filenya. Ini saya tadi soal learning 2, kemudian klik open. Sudah muncul tulisannya di sini. Nama filenya, klik import soal, dan soalnya akan seperti ini, muncul di paling atas ya. Coba kita simulasi apakah sudah benar atau tidak. Nah, di sini contoh nomor 1 ya, ini yang kita ketik manual seperti ini. Kemudian contoh nomor 2, ternyata di rata sebelah kiri ya. Ini juga rata sebelah kiri karena kita belum atur kembali. Nah, untuk mengaturnya nanti kita edit lagi. Kemudian nomor 3, ya, soalnya betul, cuma rata dan tulisannya kurang besar, nanti kita perbaiki. Kemudian nomor 4, nah ini bentuk dialog ya, acak-acakan ternyata kita harus mengeditnya terlebih dahulu. Nah, inilah fungsinya kita melihat review atau simulasi dari soal yang telah kita buat, agar jika ada kesalahan kita bisa perbaiki. Nomor 5, 6 juga sama, 7, 8, 9, 10, 11. Kita selesaikan ujian. Coba kita edit terlebih dahulu. Oke. Nah, menu edit sini ya. Kita ke pilihan buat soal ujian. Nah, di sini soalnya ada 11 ya. Nah, ini masih di rata kiri. Kita jika ingin rata kanan, kemudian size-nya diperbesar. Karena kalau terlalu kecil nanti kasihin juga siswa-siswinya kalau membacanya terlalu kecil. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Ini juga sama, diubah seperti tadi ya. Nah, kita cari yang dialog. Nah, ini dialog ini. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita perbesar dulu, kita benarkan. Seharusnya ini Salim berkata Sobahul Khair, kemudian Ali menjawab. Seharusnya Ali itu di bawah ya. Nah, klik Ali di bawah. Ali titik. Nah, seharusnya seperti ini. Jadi harus manual ya. Ya, seperti itu. Kita semuanya rata kanan ya, bahasa Arab. Untuk pilihannya ini juga diedit, diperbesar saja. Rata kiri tidak masalah. Ya. Kita klik simpan agar terlihat bagaimana perbedaannya ya. Klik OK. Data berhasil. Oke. Nah, coba kita simulasi lagi. Apakah ada perbedaannya? Nah, ini soal yang pertama kita buat. Kemudian soal yang kedua. Nah, ada perbedaannya. Tadi itu sebelumnya kecil dan di rata kiri. Sekarang ini terlihat lebih besar dan siswa pun nanti bisa membacanya. Jika masih kurang besar, edit lagi dan size fontnya juga kita tambah lagi. Kemudian soal nomor 3 ini belum diedit tadi. Nomor 4, nah ini ya, bentuk dialognya jadinya seperti ini, tidak seperti ini. Kalau ini juga sama dialog dan dia acak-acakannya tidak seperti itu. Jadi perlu diedit ulang. Jadi maupun itu bahasa Arab atau soal-soal yang lain, jadi kita harus mensimulasi soalnya terlebih dahulu agar terlihat, wah ini soalnya benar atau tidak, posisinya benar atau tidak. Jika salah, kita perlu edit ulang sebelum siswa mengerjakan. Karena nanti seperti saya bilang, kalau salah satu siswa sudah mengerjakannya, maka kita tidak bisa mengeditnya. Ya, klik selesai ujian. Ya, itulah bagaimana cara membuat soal berbahasa Arab. Lalu bagaimana dengan memasukkan atau menyisipkan rumus matematika? Coba kita membuat soal yang baru ya.
Ya tidak masalah, ini kelasnya kelas Al-Quran hadis karena kita cuma praktek saja ya. Kita pilih KD-nya bebas ya, mana saja. Tapi kalau realnya nanti kita sesuaikan dengan keadaan kita. Kan ulangan, oh tadi fontnya masih Arab ya. Ulangan harian matematika, misalkan seperti itu. Waktunya matematika itu 90 menit, agak lama ya. Tanggal 20 misalkan, dari jam berapa ini? Jam 10. Oh kalau waktunya tidak bisa, pilihannya 2 jam saja misalkan ya. Tanggal 20 jam 10 sampai jam 12. Kemudian klik buat soal. Kita coba buat satu soal saja terlebih dahulu. Pilihan ganda ya. Misalkan saya sudah cari di Google, misalkan ini contoh bentuk sederhana dari ini, kita copy bisa atau tidak, coba kita paste. Nah ternyata ini bisa ya. Nah tapi ini karena bentuknya satu file, kita tidak bisa mengkopinya. Misalkan ini min 9x per 9y. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik icon ini ya, seperti akar, tanda akar, kita klik, atau namanya math type ya, tipe matematika. Kita pilih, kalau tadi min ya, kita klik min dulu, kemudian pilih yang berbentuk pecahan di sini. Kemudian karena tadi ada pangkatnya, klik yang ini ya. Tadi apa? 9 pangkat x per, ini kita klik lagi 9 y. Jika sudah benar, klik OK. Nah munculnya seperti ini. Kemudian yang B nya, opsinya tadi apa? 9x per 9y. Ini kita copy saja, paste, minnya kita hilangkan, hapus saja minnya, klik OK ya. Kemudian yang C itu pilihannya 9x 9y, terbalik, copy, kemudian kita paste, kita edit, klik 2 kali, kita edit di sini, pangkatnya ini y, kemudian yang bawahnya ini jadi x, klik OK. Nah seperti itu. Kemudian jawaban opsi D 1 dan yang E min 1. Ini coba kita klik manual saja, ini 1, kemudian yang ini min 1, min 1. Nanti kita buat satu soal saja terlebih dahulu, apakah berhasil atau tidak. Klik simpan dan tutup. Oke. Nah kita preview ya soal yang tadi kita buat, yang ulangan harian matematika simulasi ujian. Ternyata kalau bentuk soalnya ini bisa ya tercopy, tetapi kita menggunakan rumusnya, menggunakan aplikasi tadi itu tidak ada. Malahan yang pilihan A nya hilang, tidak. Yang di sini pernya juga hilang. Bagaimana caranya untuk mengakali ini? Kita klik dulu selesai ujian. Kita perlu menginstal file tambahan ke dalam Google Chrome kita. Namanya adalah ini, fmath html plus mathml kemudian solution. Ini kita copy saja ya. Ya ini nama filenya, kita copy, kemudian kita googling di Google. Nah kita klik yang paling atas saja, kita klik, kemudian kita tambahkan ke Chrome ya. Apakah Anda akan menambahnya ya, add extension. Kita tunggu sampai filenya terdownload di sini. Nah filenya sudah terdownload, kita tunggu sampai
ada pemberitahuan seperti ini ya, has been added to Chrome ya, berarti sudah tertanam di Google Chrome kita. Nanti muncul icon seperti ini ya, fmat html plus math.ml solution ya. Kemudian kita close saja. Coba kita edit lagi ya, edit cbt. Ternyata jawaban A nya dia hilang. Coba kita edit, kita buat lagi, klik min, kemudian pilih pecahan, tulis 9 pangkat X per 9 pangkat Y. Setelah itu klik OK. Nah, jangan lupa setelah kita memakai icon ini, silahkan klik spasi ya, agar nanti hasilnya muncul. Kemudian ini tadi minnya saja yang dihilangkan. Oke. Kemudian spasi. Nah, kalau ini sudah benar ya, spasi, ini 1, ini min 1. Jika sudah demikian, silahkan klik simpan dan tutup. Kita coba kita preview soalnya ya, berhasil atau tidak. Dan ternyata, tunggu sebentar, berhasil ya. Jadi seperti itu. Jadi khusus untuk Bapak Ibu guru yang mengajar matematika harus menambahkan extension di Chrome-nya ya tadi, yaitu fmat html plus math.ml solution. Coba kita klik selesaikan ujian terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencoba mengimport soal, apakah bisa atau tidak. Soalnya sudah saya buat. Ini soalnya ya, yang sudah saya buat di template Excel. Ya, ini contohnya. Ada persamaan, ada limit, ada logaritma, ada persamaan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di formula bar, ini namanya formula bar, rumus-rumus ini tidak muncul di formula barnya. Nah, sini kosong. Bagian opsi juga kosong, 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 kosong. Tapi kalau kata-kata yang biasa ini muncul, tapi kalau rumusnya tidak muncul. Opsinya kalau ini muncul karena menggunakan huruf biasa, angka biasa. Ya, ini juga muncul. Logaritma juga tidak muncul itu. Logaritma. Apakah berhasil atau tidak? Mari kita coba. Kita close dulu, masuk ke e-learning. Coba kita masukkan edit ya. File soal ujian tadi kita edit. Kemudian klik import soal. Pilih file atau choose file, kemudian kita pilih file yang tadi yaitu soal e-learning 3 dan klik open. Kemudian klik import soal setelah muncul file yang kita import tadi. Klik import soal dan kita coba preview ya hasilnya, apakah muncul atau tidak. Untuk soal yang pertama ini muncul karena tadi kita buat secara manual. Untuk soal yang kedua ternyata tidak muncul. Yang ketiga pun sama demikian, soalnya tidak muncul. Kemudian yang keempat, apalagi 5, ini juga tidak muncul soalnya, tapi pilihan yang muncul. Dan yang keenam, ini muncul karena ini variabelnya biasa ya, tidak memakai rumus. Coba kita edit ya, agar berhasil. Kita ke menu edit. Kemudian kita edit satu persatu soalnya, klik buat soal ujian, kita edit. Untuk soal yang kedua, yang ini sebenarnya sama seperti soal nomor 1 ya, jadi tidak perlu kita edit. Nah, kita ke nomor 2 saja. Soal seharusnya ini adalah nilai X dari persamaan titik-titik adalah, sebelumnya saya sudah coba. Kalau kita masukkan variabelnya di sini dengan menggunakan fitur ini, dia tetap tidak muncul. Maka coba kita hapus dan kita ketik ulang. Nilai X, saya ambil contoh soalnya di sini, dari persamaan masukkan
variabelnya, yaitu 36 pangkat setengah ya, 1/2 min X pangkat 1/2 ditambah 100 pangkat 1/2. Oke. Spasi adalah titik. Pilihannya 2, 4, 6, 10, 16. Kemudian soal ke selanjutnya nomor 3. Ini tentang limit kalau nggak salah. Oh, ini limit. Soalnya saya ambil dari sini. Yaitu limit X sama dengan 0 ya. Limit berarti kita sini, kita ini, kemudian kita cari limit. Nah, sebelah sini kalkulus, ke ini limit, kita ubah X ininya kita beli 0, kemudian X pangkat 2 min 3X, kemudian di bawahnya X pangkat 2 plus 2X. Klik OK. Jangan lupa spasi baru sama dengan dan titik. Jadi setelah memasukkan variabel jangan lupa spasi, karena kalau tidak spasi nanti dia tidak akan muncul. Kemudian opsi jawabannya yaitu min 3/2, min 2/3, 0, 2/3, dan 3/2. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 4, hasil dari titik adalah titik. Nah, ini soalnya seperti apa? Kita lihat. Hasil dari log 30 min 1/48 log 10 plus 1/16 log 10 adalah, nah kita buat yang ini. Kita ketik ulang hasil dari log 30, kita masukkan rumusnya. Logaritma itu di ini logaritma ya, log 30 min pecahan 1/48 log 10 plus, kemudian pecahan lagi 1/16 spasi log 10. Jika sudah, klik OK. Dan itu setelah itu spasi adalah titik. Pilihannya sudah ada ya. Pilihannya sudah ada. Kemudian soal yang terakhir. Nah, ini ada yang tidak muncul tadi. Min 3, min 1, 0, kemudian 1 dan 3, 1 dan 3. Coba kita save ya, mudah-mudahan berhasil. Save dan tutup. Kita preview atau simulasi, kita tunggu prosesnya. Nah, nomor 1 tetap ya ada. Kemudian soal nomor 2 ini tadi tidak kita edit. Kemudian nomor 3, ternyata muncul ada samaannya. Nomor 4 juga ada limit. Nomor 5 ada juga log ya. Dan nomor 6 juga ada. Nah, berarti berhasil ya dengan memasukkan file extension di Chrome kita. Jadi fungsinya berhasil. Nah, kalau seperti ini kan lama ya. Jadi kita membuat soal secara manual satu persatu kan lama. Lalu bagaimana yang lebih cepat? Sebenarnya ada caranya, yaitu dengan cara menyisipkan image atau gambar.
Ya, seperti halnya kita membuat soal di Google Form, itu juga menyisipkan gambar atau image dari soal yang kita buat di Word sebelumnya, itu bisa. Dan menambahkan fitur ini, ya, icon ini, image. Klik image, kemudian klik browse server. Nah, sayangnya untuk e-learning yang saya gunakan ini belum support ya. Belum support. Jadi belum bisa menggunakan fitur ini, image. Tapi Bapak Ibu bisa melihat langkah-langkahnya seperti video yang saya tampilkan berikut. Ya, itulah bagaimana cara membuat soal, baik itu yang berbahasa Arab maupun memasukkan rumus-rumus matematika, baik itu secara manual ataupun import soal. Dan perlu diingat, setelah kita mengimport soal pun kita harus mengeceknya satu persatu, apakah sesuai dengan kriteria soal yang kita buat atau tidak. Mungkin posisinya berubah atau sebagainya dan perlu kita edit ulang. Adapun untuk rumus matematika tadi harus menambahkan extension dulu di Google Chrome-nya agar berfungsi ya fitur matematikanya. Kemudian jika kita ingin menyisipkan image, tadi langkahnya seperti yang saya tampilkan pada video barusan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana cara membuat soal di e-learning? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pantau terus channel ini karena channel ini akan membahas tentang masalah pendidikan dan pembelajaran. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wa akhiran, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.